Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini, kalian akan membahas tentang proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayo kita simak ya bagaimana materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian konstitusi. Setiap negara memiliki aturan yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Aturan kehidupan bernegara tersebut dikenal dengan istilah konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution dan bahasa Belanda constitutie yang memiliki pengertian hukum dasar atau undang-undang dasar. Jadi anak-anakku, konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Untuk selanjutnya, yaitu bentuk konstitusi. Untuk bentuk konstitusi terbagi atas dua. Yang pertama, konstitusi tertulis. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu disebut dengan Undang-Undang Dasar, sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Undang-Undang Dasar dan konvensi memiliki kedudukan yang sama. Nah, apa yang dimaksud dengan konvensi di sini? Contoh, pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebelum tanggal 17 Agustus tentang penyampaian RAPBN atau Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Itu ya anak-anakku yang disebut dengan konvensi. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis merupakan konstitusi yang memiliki kedudukan yang sama. Nah, setelah kita membahas tadi pengertian konstitusi dan bentuk dari konstitusi, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, perumusan Undang-Undang Dasar mulai dilaksanakan setelah sidang BPUPK dengan dibentuknya panitia kecil oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9 yang berhasil merumuskan naskah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini yang kemudian menjadi rencana pembukaan Undang-Undang Dasar. Adapun agenda sidang BPUPK yaitu masa sidang 1, reses, dan masa sidang 2 mulai dari tanggal 29 Mei sampai 17 Juli 1945. Nah, masa sidang 1 yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945, agendanya adalah pembahasan tentang dasar negara. Nah, di masa reses yaitu tanggal 2 Juni sampai 9 Juli 1945, agendanya ada dua. Yang pertama adalah penyusunan rencana perumusan sila-sila Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Panitia 9. Nah, untuk agenda keduanya yaitu pengumpulan usulan-usulan dari para anggota BPUPK mengenai tema atau topik yang akan dibahas dalam masa sidang kedua yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Adapun isi agenda kedua yaitu yang pertama pernyataan Indonesia Merdeka, bentuk negara, Daerah Negara Indonesia, Badan Perwakilan Rakyat, Badan Penasehat, Kepala Negara, Pembelaan Tanah Air atau Pembentukan Tentara Nasional, dan Keuangan dan Perekonomian Negara. Nah, selanjutnya pada masa sidang kedua, tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, adapun agendanya adalah 1. Persetujuan para anggota BPUPK tentang perencanaan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia 9. Yang kedua, pembahasan tentang bentuk negara, republik atau kerajaan. Yang ketiga, pembahasan tentang wilayah negara.
Yang keempat, pembahasan tentang Undang-Undang Dasar. Yang kelima, pembahasan tentang pernyataan kemerdekaan. Yang keenam, pembahasan tentang keuangan dan perekonomian negara. Yang ketujuh, pembahasan tentang pembelaan tanah air atau pembentukan negara nasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas agenda sidang kedua BPUPK ya. Di sini kita akan membahas pertanggal dan agenda sidangnya. Jadi, tanggal 10 Juli 1945, agenda sidangnya yang pertama, laporan Soekarno sebagai Ketua Panitia 9 tentang rencana pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah selesai disusun pada masa reses, persetujuan para anggota BPUPK. Yang kedua, pemilihan bentuk negara, apakah republik atau kerajaan. Yang ketiga, pembahasan tentang wilayah negara. Nah, kemudian pada tanggal 11 Juli 1945, di sini ada 3 agenda. Jadi agenda pertama, lanjutan pembahasan tentang wilayah negara. Agenda kedua, pembentukan panitia-panitia. Adapun pembentukan panitia-panitia di sini yaitu panitia hukum dasar yang mana sebagai perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian panitia keuangan dan ekonomi, kemudian panitia pembelaan tanah air. Nah, yang ketiga agendanya adalah rapat panitia hukum dasar dan pembentukan tim kecil penyusunan rancangan undang-undang dasar. Nah, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 1945, agenda sidangnya ya ada 3 juga ya. Jadi yang pertama, rapat lanjutan panitia hukum dasar yaitu perancang undang-undang dasar. Yang kedua, rapat panitia keuangan dan ekonomi. Yang ketiga, rapat panitia pembelaan tanah air. Ya, kita lanjut kembali pada agenda sidang kedua BPUPK di tanggal 13 Juli 1945. Agendanya yaitu rapat lanjut Panitia Hukum Dasar Perancang Undang-Undang Dasar. Nah, di tanggal 14 Juli 1945, agendanya adalah pembahasan pernyataan kemerdekaan oleh seluruh anggota BPUPK. Nah, di tanggal 15 Juli 1945, yaitu laporan Panitia Hukum Dasar Perancang Undang-Undang Dasar, pembahasan rancangan undang-undang oleh seluruh anggota BPUPK. Nah, di tanggal 16 Juli 1945, agendanya yaitu lanjutan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar oleh seluruh anggota BPUPK. Yang kedua, laporan Panitia Keuangan dan Ekonomi kepada seluruh anggota BPUPK. Dan yang ketiga, laporan Panitia Pembelaan Tanah Air kepada seluruh anggota BPUPK. Nah, jadi di tanggal 17 Juli 1945, agendanya ada 2 ya. Jadi pembahasan tentang ibu kota negara dan pembahasan tentang pendidikan dan pengajaran. Jadi itulah agenda sidang kedua BPUPK pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Nah, selanjutnya inilah susunan keanggotaan Panitia Hukum Dasar BPUPK ya. Jadi kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi di sini ada 19 anggota, diantaranya Soekarno, Maramis, Otto Iskandar, Purbojo, Agus Salim, Subarjo, Supomo, Maria, Wahid Hasyim, Parada, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ya tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sebelum rapat dilaksanakan, Soekarno sebagai ketua PPKI menambahkan 6 orang anggota sehingga berjumlah keseluruhan menjadi 27 orang anggota. Jadi, berdasarkan hasil rapat tanggal 18 Agustus 1945 oleh Muhammad Hatta dan sejumlah tokoh Islam, kalimat rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Batang tubuh juga mengalami perubahan. Yang pertama, pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi, Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam berubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Pasal 2 ayat 1 yang semula berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Pusat. Baiklah anak-anakku, itulah materi kita hari ini tentang proses perumusan dan